Jadi, Ibu ingin kasih sedikit ice breaking pada pagi hari ini. Kalau Ibu bilang apa kabar hari ini, kalian bilang baik, sehat, luar biasa. Oke? Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, oke, satu orang pimpin kita dalam doa ya. Oke, Marta. Oke, terima kasih Marta. Jadi Ibu akan mengecek kehadiran kita pada hari ini. Siapa yang tidak hadir? Apakah ada keterangan? Dengan Egi ada izin itu. Oke, baik. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang pelestarian lingkungan. Jadi pelajaran kita hari ini tentang pelestarian lingkungan. Di sini Ibu mau memberikan satu pertanyaan mengenai materi kita pada hari ini. Apakah kalian pernah melihat sungai atau beberapa tempat yang tercemar dengan sampah akibat pembuangan sampah secara sembarangan, jadi terjadinya kebanjiran? Ada yang tahu? Ada yang tahu akibat kebanjiran? Saya Ibu. Nah, Marta. Pertama karena ini sampah manusia buang sembarangan. Oke, pembuangan sampah secara sembarangan. Oke, jadi akibat jika lingkungan tidak dijaga dengan baik itu apa saja? Sehingga terjadinya kebanjiran. Jadi jika kita membuang sampah sembarangan pada sungai itu kan bisa menimbulkan penyakit atau lingkungan yang tidak sehat. Oke. Baik. Di sini sebelum kita mempelajari pembelajaran kita lebih dalam tentang pelestarian lingkungan, di sini Ibu mau memberitahukan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini tentang peserta didik mampu menjelaskan upaya pelestarian lingkungan dan pentingnya menjaga lingkungan dengan benar. Oke. Pada hari ini Ibu sudah menulisnya pada papan. Jadi kita harus mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu harap kalian boleh berpartisipasi dalam pelajaran tersebut ya. Oke, Ibu akan menampilkan video untuk pembelajaran kita hari ini. Bau amis terasa menyengat. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Niputu. Selain mengancam kesehatan warga setempat, aliran sungai untuk irigasi ini juga merusak hasil pertanian. Sejak digunakan menjadi tempat pembuangan akhir oleh Pemkab Ponorogo, aliran sungai di Desa Mleceng Ponorogo ini makin tercemar. Bahkan saat musim penghujan seperti saat ini, kondisi air sungai makin pekat. Meski berjarak 2 hingga 3 km dari zona TPA, namun aliran sungai yang tercemar limbah ini mengalir hingga permukiman dan persawahan warga. Tak hanya menghitam dan berbusa, tapi juga mengeluarkan bau tak sedap. Parahnya lagi, dampak utama dari pencemaran ini selain kerusakan alam sungai, juga mempengaruhi hasil pertanian warga setempat. Sawah banyak yang gagal panen hingga memicu penyakit gatal-gatal bagi para petani. Kondisi air sekarang lagi parah-parahnya kalau di musim hujan. Jadi
tanaman padi. dan Kampung Rokok agar serius menangani pengolahan limbah dari TPA Milcan. Namun nyatanya hingga kini pencemaran lingkungan sungai terus terjadi bahkan semakin parah. Jadi, Baik, anak-anak telah menyaksikan video yang telah Ibu tampilkan. Nah, Ibu mau bertanya, apa masalah yang terlihat pada video tadi yang tadi Ibu sempat? Ayo, oke Nata. Ini air yang tercemar akibat pencemaran sampah. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk Marta. Baik, setelah video yang kalian lihat, Ibu ada LKPD di sini. Ibu mengambil salah satu contoh sungai yang tercemar oleh sampah. Di sini anak-anak ditugaskan untuk mengamati gambar tersebut dan juga menjelaskan penyebab apa dan juga dampak dan cara mengatasinya. Di sini Ibu akan membentuk dalam dua kelompok. Kelompok pertama Ibu memberikan waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan LKPD tersebut. Jika ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD, silakan bertanya kepada Ibu ya. Ada yang sudah mengerjakan? Sudah? Oke. Silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil tersebut. Baik Ibu, saya akan menjawab. Nomor 1, apa masalah lingkungan yang terjadi pada gambar tersebut? Masalah utamanya adalah pencemaran air atau polusi perairan. Gambar ini menunjukkan tumpukan sampah anorganik yang memenuhi permukaan sungai atau rawa di sekitar pemukiman. Nomor 2, apa penyebab masalah tersebut? Yang pertama itu pembuangan sampah sembarangan. Kurangnya kesadaran warga sekitar dalam membuang limbah rumah tangga langsung ke badan air. Yang kedua itu kurangnya fasilitas pengelolaan limbah. Tidak ada sistem pembuangan sampah yang terintegrasi di lingkungan tersebut. Yang ketiga itu ada limbah secara alami. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, Oke, baik. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1 itu masalah apa nih pada lingkungan yang terjadi pada lingkungan. Nah, masalah utamanya itu adalah pencemaran air atau polusi perairan. Nah, di gambar tersebut menunjukkan bahwa tumpukan sampah anorganik yang memenuhi permukaan sungai. Bukan hanya itu dari kami. Sekian. terima kasih, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kalian sudah melihat video, bahkan sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Di sini Ibu mau memperjelaskan materi kita pada hari ini mengenai pelestarian lingkungan. Jadi kalian telah
mengetahui bahwa pelestarian lingkungan itu upaya untuk menjaga lingkungan agar terlihat bersih dan sehat. Nah, kalian juga telah mengetahui penyebab kerusakan lingkungan. Bahkan kalian telah ketahui bahwa dampak kerusakan lingkungan itu adalah berisiko kepada kita sebagai manusia, menyebabkan penyakit dan bahkan menyebabkan lingkungan yang tidak sehat. Baik, di sini juga Ibu mau memberikan kalian salah satu bahkan lebih contoh untuk perilaku peduli pada lingkungan. Ada yang bisa menuliskan di papan contoh peduli pada lingkungan. Siapa yang mau, ayo. Oke, baik. Di sini Ibu akan memberikan contoh peduli lingkungan itu adalah yang pertama membersihkan lingkungan dan juga memilih sampah anorganik secara terpisah. Dan juga upaya pelestarian lingkungan di sini juga Ibu mau menegaskan bahwa kita harus menanamkan tanaman di halaman rumah juga, itu penting untuk kesehatan lingkungan ya. Nah, kalian sudah mempelajari tentang pelestarian lingkungan, bahkan Ibu sudah memberikan contoh untuk kehidupan sehari-hari. Ada yang memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini? Tentang bahwa pelestarian lingkungan itu adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melindungi, mengelola dan memelihara sumber daya serta ekosistem dari kerusakan atau pencemaran akibat aktivitas manusia. Oke, terima kasih Kesi telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi pelestarian lingkungan itu sangat penting untuk kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Nah, jadi kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan juga tetap sehat ya. Di sini Ibu akan memberikan kalian kertas untuk menulis refleksi pelajaran kita pada hari ini. Nah, kalian dapat menulisnya pada kertas ini dan juga kalian boleh menyampaikan pendapat kalian tentang pelajaran hari ini ya. Oke. Ketika kalian sudah menulis refleksi pelajaran kita hari ini, kalian boleh mengangkat tangan untuk membacakan untuk kita semua. Jadi tujuan Ibu memberikan kertas itu untuk kalian dapat menulis dan juga merefleksikan pelajaran kita pada hari ini ya. Oke, Marta, ayo. Membacakan untuk kita semua tentang refleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, baik Ibu. Jadi pembelajaran kita hari ini itu kalau dari saya belum sepenuhnya mengerti pembelajaran ini terkait dengan pencemaran lingkungan. Oke, baik, terima kasih Marta. Jadi menurut Marta belum sepenuhnya mengerti pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu akan memberikan tugas untuk kalian mengenai pelestarian lingkungan.